Baik, kita melanjutkan bahasan tentang mengapa ada hadis sahih yang tidak digunakan oleh para ulama, atau 8 alasan mengapa sebuah hadis sahih itu tidak digunakan oleh sebagian ulama. Poin pertama sampai poin ke-6 sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Alasan yang ketujuh yaitu tidak semua hadis sahih bisa langsung diamalkan karena beberapa alasan. Karena sebagian hadis sahih itu pada kenyataannya memang tidak diamalkan oleh para ulama, dan contohnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis sahih tentang adzan 2 kali di waktu subuh, yang di antara fungsinya dalam hadis dikatakan liyarji'a qa'imakum waliyunabbiha na'imakum, untuk mengistirahatkan yang sudah sholat semalaman suntuk dan untuk mengingatkan bagi yang masih tidur. Tetapi kita lihat hari ini masjid di negara mana sih yang adzan subuhnya 2 kali? Rata-rata sekali. Kenapa? Karena meskipun hadis tentang adzan 2 kali di waktu subuh itu sahih, tidak serta-merta dia harus diamalkan. Kemudian hadis sahih yang tidak diamalkan oleh ulama, bahkan menurut kesepakatan 4 mazhab, adalah hadis kebolehan menjamak sholat tanpa adanya uzur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah min ghairi udrin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya di kota Madinah tanpa adanya udzur takut atau hujan. Dan ketika ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas tentang alasan kenapa Rasulullah SAW menjamak sholat padahal seperti tidak ada udzur, maka Sayyiduna Abdullah bin Abbas menjawab, arada alla yukhrija ahadan min ummatih. Rasul tidak ingin memberatkan siapapun dari umatnya. Tetapi sebagaimana sudah disampaikan, 4 mazhab justru menolak hadis ini karena mereka mentakwil hadis-hadis Nabi tersebut dengan berbagai macam penjelasan. Di antaranya untuk orang-orang sakit atau beliau sedang dalam kondisi tidak sehat. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud jamak di sini bukan jamak seperti halnya safar, tapi yang dikenal dengan jamak suri. Itu Rasul mengakhirkan waktu zuhur dan mengawalkan waktu asar. Begitu juga Rasul mengakhirkan waktu maghrib dan mengawalkan waktu isya. Sehingga ketika beliau mengerjakan zuhur, ya kemudian asar seperti menjamak, padahal tidak. Beliau mengerjakan di waktu yang berdekatan. Dan berbagai macam takwil-takwil yang lain. Bahkan para ulama justru menggunakan hadis yang tidak sahih sebagai salah satu alasan untuk menolak adanya jamak tanpa adanya udzur, yaitu sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair." Siapa yang menjamak 2 salat tanpa adanya udzur, dia telah mendatangi pintu dari pintu-pintu dosa besar. Maka di sini antum tidak boleh mengatakan ulama yang berfatwa tidak boleh menjamak mengqashar salat kecuali adanya udzur. Antum katakan tidak menggunakan hadis sahih. Karena ternyata mereka memandang hadis kebolehan menjamak salat tadi itu ada takwil-takwilnya. Dan sangat berbahaya kalau itu kemudian digunakan oleh orang-orang awam. Sehingga kemudian mereka bermudah-mudah menjamak salat dan mempermainkan syariat yang sangat penting dalam Islam ini. Kemudian alasan ke-8, mengapa terkadang ada hadis sahih tidak diamalkan oleh sebagian ulama? Karena para ulama itu berbeda pendapat tentang kesahihannya. Jadi antum jangan berpikir bahwa ketika sebuah hadis itu disahihkan oleh seorang syekh, kemudian pasti hadis itu sahih. Atau sebaliknya, kalau sebuah hadis itu didhaifkan oleh seorang syekh, antum anggap bahwa hadis itu memang benar-benar dhaif. Karena pada kenyataan para ulama itu berbeda pendapat tentang keabsahan, kesahihan sebuah hadis. Karena tentang kesahihan sebuah hadis itu sangat subjektif, tergantung penilaian seorang ulama. Ulama saja ketika melihat rawi itu berbeda pendapat, apakah rawi ini sikoh atau tidak sikoh. Kita ambil contoh misalnya, Al-Imam Abdul Razak itu melemahkan seorang rawi yang bernama Abdullah bin Mu'ad. Tetapi kemudian justru Al-Imam Abu Hatim mengatakan Abdul Razak itu lebih lemah daripada Abdullah bin Mu'ad. Para ulama juga berbeda pendapat tentang status seorang rawi ketika dihukumi sebagai mudallis misalnya. Dia melakukan tadlis. Apakah hadisnya bisa diterima atau tidak? Sebagian ulama seperti Imam Bukhari langsung memvonis tidak boleh digunakan. Tetapi sebagian ulama ada yang menerima selama tadlisnya tidak parah. Sedangkan